Halo semua, selamat datang di Layar Kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang mobilnya bisa bicara sekaligus ada balap-balapnya, apalagi kalau bukan Cars. Meskipun film ini sudah lama dan sudah sering sekali tayang di TV, apa salahnya kan kita menceritakannya kembali ya? Maka dari itu segeralah ambil posisi rebahan atau duduk ternyaman kalian dan inilah Cars. Kisah dalam Cars terjadi di dunia yang dihuni oleh kendaraan antropomorfis. Dalam perlombaan terakhir kejuaraan Piala Piston, pembalap veteran yang akan pensiun Strip the King Weathers, langganan runner-up yang licik Hick, dan pembalap baru yang sombong Lightning McQueen berhasil mengakhiri lomba secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu diadakan lomba penentuan juara yang dijadwalkan seminggu kemudian di Los Angeles International Speedway. McQueen sangat ingin memenangkan lomba, karena akan membuatnya dapat meninggalkan sponsor produk Rustage, cairan perawat karat untuk mobil tua, dan berpindah pada sponsor dari tim Dyneco yang lebih bergengsi dan kini menjadi tempat The King. Untuk itu, McQueen perlu bersaing dengan Hick yang juga menginginkan sponsor yang sama. McQueen sangat bersemangat untuk memulai latihan di California sesegera mungkin, sehingga memaksa kendaraan pengangkutnya, Mac, untuk melakukan perjalanan tanpa istirahat sepanjang malam ke California. Oh, sure you can, man. Mac berusaha keras agar jangan sampai tertidur di jalan. Tetapi kemudian menjadi korban dari sekelompok pembalap jalanan nakal, sehingga menyebabkan McQueen yang sedang tidur menggelinding keluar dari belakang trailer tanpa diketahui. McQueen terbangun di tengah jalan, kehilangan Mac, tersesat, dan dalam keadaan panik masuk ke daerah kota tua Radiator Springs. Akibat kesalahpahaman dengan sheriff setempat, menyebabkan McQueen tanpa sengaja merusak jalan utama kota itu. McQueen segera ditangkap, kemudian diadili pada hari berikutnya oleh hakim sekaligus dokter di kota itu, Doug Hudson. Doug pada awalnya ingin McQueen segera pergi dari Radiator Springs, tetapi atas desakan pengacara lokal, Sally Carrera, Doug akhirnya memutuskan McQueen harus memperbaiki jalan sebagai layanan masyarakat. McQueen awalnya mencoba untuk secepat mungkin menyelesaikan tugasnya, tetapi jalan yang diperbaikinya malah jadi berantakan dan bergelombang sehingga dipaksa untuk mulai dari awal lagi. Saat hari berlalu, dia berteman dengan banyak warga kota dan belajar dari masa lalu mereka. Radiator Springs pernah menjadi tempat singgah populer sepanjang Route 66, tetapi dengan pembangunan jalan antar negara 1-40 di dekatnya yang memungkinkan orang untuk menggunakan jalan pintas, Radiator Springs secara efektif terhapus dari peta, menyebabkan banyak perusahaan dan warga meninggalkannya. McQueen juga menemukan bahwa sebenarnya Doug adalah Fabulous Hudson Hornet, pembalap juara Piala Piston 3 kali yang dipaksa keluar dari kompetisi setelah kecelakaan serius mengakhiri karirnya lebih dari 50 tahun. Padahal sampai sekarang masih mahir membalap. Terhibur oleh teman-teman barunya dan perjalanan keliling pedesaan dengan Sally, McQueen jadi termotivasi dan berhasil menyelesaikan tugas perbaikan jalan. Ia juga menambahkan 1 hari ekstra di kota tersebut untuk mengunjungi toko-toko lokal guna melengkapi diri dengan ban dan peralatan baru. Malam itu, Mac dan media massa menemukan McQueen di kota tersebut setelah diberitahu oleh Doug tentang keberadaannya. McQueen sesungguhnya enggan pergi ke California, tetapi keadaan memaksa. Sally kecewa kepada Doug karena hanya memikirkan dirinya sendiri, dan warga kota lainnya bersedih ketika McQueen pergi, seperti McQueen yang juga sedih meninggalkan mereka. Saat mereka kembali ke rumah masing-masing, lampu-lampu neon di kota yang sebelumnya dinyalakan karena ada McQueen dimatikan kembali. Seiring dengan kembalinya kota itu pada kesunyian seperti saat sebelumnya, Doug menyadari betapa sebenarnya McQueen sangat berarti bagi mereka. Saat perlombaan penentuan dimulai, pikiran McQueen masih terhanyut oleh kenangannya di Radiator Springs, sehingga ia kurang baik dalam membalap. Namun, dia terkejut ketika mengetahui bahwa teman-teman barunya dari Radiator Springs telah datang bersama-sama dan menjadi kru pitnya bersama Mac. Sementara Doug, yang kembali mengenakan tampilan pembalapnya pada masa lalu, menjabat sebagai kepala kru baru McQueen. Tersentuh dengan kehadiran mereka dan mengingat trik-trik yang mereka ajarkan, McQueen mampu mengatasi taktik kotor Hick dan mampu memimpin perlombaan. Pada putaran terakhir, Hick muak berada di tempat kedua, sengaja menyeruduk The King, membuatnya keluar dari jalur dan berjumpalitan dalam kecelakaan yang mengerikan dan mengagetkan orang banyak.
McQueen yang melihat kecelakaan The King berhenti hanya beberapa senti dari garis finish dan membiarkan Hickchick menjadi juara. McQueen teringat akan kecelakaan yang dialami Doc yang membuatnya berhenti sebagai pembalap. Maka ia mundur kembali untuk membantu mendorong The King melintasi garis finish sehingga dapat menyelesaikan lomba terakhirnya dan pensiun dengan lebih bermartabat. Adapun Hickchick, kemenangannya malah dicemooh akibat kerudukan yang sengaja ia lakukan pada The King. Gelar juara dan piala piston yang diraihnya menjadi tak berarti. The King berserta istri, Dinoco, serta kalangan pers memuji McQueen atas sportivitasnya. McQueen ditawari sponsor Dinoco tetapi secara halus menolaknya dengan mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal dengan tim Rustage yang telah mendampinginya sejauh ini. Selanjutnya, McQueen kembali ke Radiator Springs dan memutuskan untuk memindahkan markas timnya ke sana, serta membantu merevitalisasi kota dan bisnisnya, sehingga memberikan banyak kesenangan pada teman-teman barunya. Di sana, ia dan Sally membuka kembali Will Well Inn, seperti impian Sally, dan memulai hubungan baru. Sebuah museum balap dibuka dan sepenuhnya didedikasikan untuk Doug Hudson yang telah melatih McQueen semua trik balap yang dia tahu. Luigi dan Guido akhirnya mendapatkan impian mereka melayani Ferrari ketika Michael Schumacher bersama dua temannya muncul untuk membeli ban atas rekomendasi McQueen. Sarge membuka sebuah camp, Sheriff menangkap pembalap jalanan nakal yang membuat McQueen mendapat kesulitan dan mereka dihukum harus melakukan pekerjaan perbaikan jalan yang lebih banyak dengan besi. Mater juga mendapat kesenangan karena mendapat kesempatan naik helikopter. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Seru dan unik ya, ada mobil bisa ngomong dan juga balapan. Oke, jadi untuk selanjutnya, kita akan menceritakan kisah Cars 2. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, biar gak ketinggalan. Segini dulu dari saya, jaga kesehatan kalian semuanya, dan salam film. He's the real deal, Junior. The Hudson Hornet was my inspiration. Excuse me, son. Is Doc